Hukum-hukum mat yang pertama, mat wajib muntasil. Mat wajib muntasil Ulangi, ini mat wajib mut. Kalau wajib mut ada tak mut, bukan muntasil tapi muttasil. mat wajib muttasil adalah ketika tanda mat ya. Tanda mat bertemu dengan hamzah. Dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Contohnya dalam tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Contohnya sawaun alaihim. Kemudian yang kedua mat jaiz munfasil. Munfasil. Bertemu dengan hamzah pada dua kalimat. Contohnya contohnya di sini illa anfusihum. Fusikum. Ya ada juga yang itu. Tapi secara arti nggak fusikum kan artinya apa? Pakai kaf. Kalau nggak al-kausar tuh loh. Inna a'tainakal kautsar. Ambil contoh yang artinya jelas. Yang kosakatanya familiar, jangan kosakatanya yang aneh. Kemudian yang ketiga mat arid. Pakai dot, mat arid lis sukun. Adalah mat tanda mat bertemu dengan huruf sukun dibaca dua. Ini caranya 4 atau 6 harokat. Bacaan mat tabi'i yang ada di akhir kalimat lalu kan disukunkan tuh. Maka dibacanya jadi sukun. Maka karena disukunkan mat tabi'inya berubah jadi mat arid lis sukun. Jadi bacanya mat tabi'i gitu. Ya, bacaan mat semuanya tuh kan dari ini huruf mat kan awalnya aslinya. Makanya disebut mat asli itu kan mat tabi'i. Semua dari mat tabi'i kemudian karena ketemu dengan berbagai macam jadi mat bercabang. Tadi dari mat wajib mutasil, mat tabi'i, bacaan mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ini disebut mat wajib mutasil. Kemudian mat tabi'i kok bertemu hamzah di lain kalimat. Itu mat jaiz munfasil. Kemudian mat tabi'i kok di akhir kalimat. Mat arid li sukun. Mat tabi'i kok ketemu huruf bertasdid. Nah, huruf bertasdidnya dalam satu kalimat. Nah, terus mat tabi'i kok ketemu huruf sukun kemudian ketemu. Jadi semua aslinya bilangnya mat tabi'i bertemu dengan apa dulu gitu, Mbak Bu Aliati. Oke, yang ketiga mat arid li sukun berarti mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun berada di akhir kalimat. Akhir ayat. Betul, akhir ayat. Oke. Ya, kayak minan nar. Gitu. Yu'minuna. Terus dibaca sukun. Yu'minun. Nah. Jadi jadilah yu'minun. Sudah mim. Kemudian yang kelima adalah mat lin. Mat lin, yang kelima, keempat dulu belum? Mat iwat belum? Oh ya, mat. Iya, nanti setelah itu, Mbak. Oh iya, kita nggak urut berarti ya. Balik posisinya. Mat lin itu berarti ini mat tabi'i juga gitu, bukan? Betul. Bukan, kalau ini bukan mat tabi'i. Apabila ada grup mat, wawu dan ya itu jatuh setelah harokat fathah dan berada di akhir ayat. Atau disukunkan lah. Ini kalau mat lin itu kan berarti huruf lin yang bertemu dengan sukun baru kan ketika di akhir ayat. Kan itu huruf mat kan? Ya. Ada huruf mat jatuh setelah harokat fathah. Kayak aina, ain, Quraisy. Nafi Quraisy itu contohnya. Kemudian yang kelima baru mat iwat. Mat iwat itu berarti mat tabi'i. Betul. Ketemu dengan
Mat tanwin. Berakhiran. Mat tabi'i berakhiran dengan fathah tanwin. Ya, berarti mat tabi'i berakhiran fathah tanwin bertemu dengan alif mat. Enggak bertemu alif mat lagi. Mat tabi'i yang berakhiran fathah tanwin berada di akhir ayat. Oh ya, mat tabi'i berfathah tanwin berada di akhir ayat gitu ya. Wal adiyat didabha gitu. Betul. Kemudian yang keenam mat silah khosirah. Dia ada mat silah khosirah, ada mat silah tawilah. Kalau mat silah khosirah itu hadomir itu bertemu dengan selain hamzah. Kalau mat silah tawilah itu hadomir bertemu dengan hamzah. Dan hak domirnya ini Mbak Bu Aliati, hak domirnya berada di apet 2 huruf hidup. Soalnya kalau hak domir tidak di apet 2 huruf hidup, dibacanya pendek soalnya. Iya, jadi bacanya kan agak panjang ya, 4 sampai 5 harokat. Contohnya falahu ajru ghairu falahu ajruhu inda rabbih. Itu Jadi yang matsilah qasirah atau tawilah? Dia dua-duanya di situ ada. Ada yang falahu, kemudian yang falahu ajruhu, coba yang falahu ajruhu kuwi matsilah qasirah atau tawilah? Itu matsilah tawilah. Kenapa kok matsilah tawilah? Itu bertemu dengan hamzah. Ajruhu. Falahu, kan hu-nya itu ada setelah itu ada hamzah. Kemudian falahu ajruhu kan hu-nya di situ kan ada hamzah, kemudian dengan selain hamzah gitu. Itu mat silah khosirah. Kemudian selanjutnya ada mat badal. Mat badal itu hamzah mat badal tuh gini Mbak Aliati. Apabila ada 2 huruf mat, ada huruf mat bertemu huruf dirinya dalam satu kalimat, maka yang satu ada 2 huruf yang sama, huruf mat yang sama, kok jadi satu, maka yang satu dimatikan. Contohnya itu nih, itu kan ada hamzah ketemu hamzah tuh. Maka hamzah yang kedua dijadikan ya huruf mat. Itu nih. Kemudian amanu itu berasal dari a manu. Maka hamzah yang kedua dijadikan sukun. Ya, apabila huruf mat terletak setelah hamzah atau bacaan mat terdapat hamzah, maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya amanna billah. Jadi kan ada amanna. Nah, lafal amanna billah itu berasal dari kata amanna. Jadi istilahnya biar mudah memahaminya, ada 2 huruf hamzah berjejeran. Ya. Oh, berjejeran. Yang kedua itu kan mati kan. Kemudian yang mati itu dihilangkan. Kemudian hamzah yang pertama jadi panjang. Jadi lafal amanu aslinya amanu. Berarti memanjangkan satu huruf hamzah di awal dengan menghilangkan, menggantilah. Ya, mengganti huruf hamzah setelahnya gitu. Yang pertama itu dipanjangkan bacanya. Jadi kalau itu nih awalnya jadi itu nih, hamzah yang kedua dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya mat tamkim. Mat tamkim ini ada 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika ya fathah kasroh bertasdid. Ya kasroh tasdid dalam satu bertemu sukun dalam satu kalimat. Bertemu sukun dalam satu kalimat. Di sini contohnya wa idza khuyyitum.
Kemudian yang keadaan yang kedua adalah waw doma bertemu dengan waw sukun. Kemudian contohnya alladzi yuwaswisu fi. Kemudian yang keadaan yang ketiga adalah waw domah bertemu dengan waw sukun atau ya kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya, contohnya yalwun. Kemudian yang selanjutnya adalah mat farq. Mat farq itu adalah mat badal mat farq bertemu dengan tanwin. Dibaca 6 harokat. Contohnya qul Allah. Hamzahnya yang buka. Allah. Qul Allah. Selanjutnya itu mat lazim kilmi mukhaffaf. Mat lazim kilmi mukhaffaf. Ini tanda mat bertemu huruf sukun ya. Bacaan mat. Bacaan mat bertemu dengan sukun. Iya, dengan sukun. Contohnya al, sukunnya al, an. Kemudian mat lazim ilmi musaqqal. Kalau mukhaffaf itu ringan, kalau musaqqal itu berat. Sama ya, tanda mat bertemu bacaan mat tabi'i. Mat tabi'i bertemu dengan tanwin. Huruf bertasdid. Huruf bertasdid ya. Contohnya walad dolin. Selanjutnya adalah mat lazim hirmi mukhaffaf. Ini terletaknya di awal surat, bedanya itu tanpa idgham ya. Ha ain shad gitu kan. Kalau mat lazim harfi yang benar ya, bukan hirfi tapi harfi. Lazim harfi musaqqal itu dengan idgham, contohnya alif lam mim. Itu ya. Kemudian huruf asy-syamsiyah dan al-qamariyah. Huruf samsiah dan qamariyah itu sama-sama berjumlah 14. Kalau huruf qamariyah itu terdiri dari tata, zaza. Ulangi, kuwi qamariyah atau syamsiyah? Samsiah. Oke. Ciri-cirinya gini, Mbak, lihat itu memudahkan. Al-qamariyah itu lam sukunnya dibaca jelas. Kalau asy-syamsiyah, lam sukun tidak dibaca karena langsung lebur dengan huruf syamsiyah. Jadi kalau tak kan nggak mungkin alta kan, tapi at. Ya, kalau nggak salah ini kan ada di jilid 4 gitu kan, huruf samsiah. Itu memang huruf samsiah kalau Mariaki tepatnya dibahasnya di jilid 4. Ya, jilid 4, dan kalau dia ketemu dengan lam atau nun ya kan. Lam toro gitu. Enggak, ketemu huruf alif lam lah, baca ketemu huruf alif lam sale al hamdu. Nah, kira-kira al-qamariyah atau asyamsiyah? Alhamdu. Qamariyah. Nah, betul. Kenapa kok al-qamariyah? Kalau huruf qamariyah itu lamnya jelas. Lam sukunnya dibaca jelas. Sukunnya dibaca jelas. Kalau huruf samsiah, lam sukunnya dileburkan dengan huruf samsiahnya. Huruf samsiah. Kalau huruf samsiah terdiri dari ta, sa, za, ro, zai, sin, shin, sod, to, zo,
Habis itu lam nun. Heeh. Selain itu adalah huruf qamariyah. Ya, oke deh. Alhamdulillah. Ya, jadi biar mudah memahaminya ya. Oke, alhamdulillah. Naik jilid 6 berarti ya.